jumpa dengan saya Sulfi Sofiana dalam Medical Podcast. Medical Podcast merupakan podcast kesehatan yang akan mengangkat topik-topik terkini dan trending dalam dunia kesehatan. Medical Podcast kita kali ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Premier Surabaya dan akan mengangkat tema terkait kanker prostat. Nah, berbicara dengan kanker prostat ini, saya mengambil informasi dari data kankerkemkes.go.id. Jumlah penderita kanker prostat di Indonesia di 3 rumah sakit pendidikan di Jakarta, Surabaya, dan Bandung selama 88 tahun terakhir adalah 1.102 pasien dengan rata usia sekitar 67 tahun. Kanker prostat ini juga merupakan salah satu penyakit pada sistem urologi. Untuk itu kali ini kita kedatangan narasumber dari dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Premier Surabaya, yaitu Dr. Lukman Hakim, spesialis urologi konsultan Mars PhD. Dr. Lukman ini dokter urologi yang mungkin ada minatnya di kanker ya dok ya. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan selain kegiatan kesibukannya di Rumah Sakit Premier Surabaya ini juga ikut di asosiasi apa dok? Iya, jadi kebetulan karena minat utama saya adalah kanker di bidang urologi, saya alhamdulillah juga aktif di Kolegium Urologi Indonesia, lalu di Ikatan Ahli Urologi Indonesia, lalu juga di Asia Pasifik merupakan salah satu council member dari Asia Pacific Prostate Society, dan satu lagi yang spesifik minat ke kanker adalah Asia Pacific Society of Uro-Oncology. Jadi memang ada lagi Indonesian Society of Uro-Oncology. Jadi mayoritas memang banyak ikut membantu berkiprah di organisasi-organisasi yang spesifik kanker urologi, Mbak Sulfi. Okay. Berarti aktif sekali ya dok untuk di kanker prostat ini. Iya begitu, ya begitulah. Untuk prostat sendiri kan adalah kelenjar kecil yang di bagian kandung kemih nih dok. Ya. Kalau untuk prevalensi penyakitnya kanker prostat ini seperti apa di Indonesia? Iya, menarik sekali. Jadi yang pertama sekalian ini saya jelaskan pada kita semua bahwa yang punya organ prostat hanya pria. Oh, hanya pria, alhamdulillah. Ya, jadi Mbak Sulfi enggak punya, enggak usah khawatir siap. ya. Okay. Kecuali kalau ada kelainan bawaan, nah itu enggak tahu lagi ya. Jadi hanya pria. Nah, kelenjar prostat ini sebetulnya dalam ilmu urologi itu bagian dari sistem reproduksi pria. Kenapa dia bisa menjadi bagian dari sistem reproduksi? Jadi kalau orang pria itu kalau sudah menikah dan ingin punya anak, lalu berhubungan dengan istrinya, itu berhubungan seksual maksud saya, lalu saat ejakulasi, saat orgasme, maka cairan yang keluar itu disebut ejakulat. Ya. Ejakulat itu terdiri dari 3 komponen. 1, sperma. Sperma itu adalah diproduksi oleh testis. Lalu yang kedua adalah cairan prostat. Yang ketiga adalah cairan vesikula seminalis. Jadi dalam ejakulat tadi itu yang keluar pada saat orgasme, pada saat ejakulasi, itu kalau salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka kualitas ejakulat itu akan jelek. Nah, di sini kualitas ejakulat jelek ini gimana? Nah, artinya apa? Artinya sulit untuk bisa menghamili istrinya. Oke. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Supaya kita semua sama-sama paham bahwa bukan hanya sperma yang penting, tetapi cairan prostat juga penting. Cairan vesikula seminalis penting. Karena topik kita hari ini adalah kanker prostat, nah ini harus saya kasih pendahuluan seperti itu. Prostat termasuk organ penting bagi reproduksi pria. Nah sekarang kembali ke kanker prostat. Kanker prostat itu kita boleh berbahagia karena di Asia pada khususnya, itu angka kejadian kanker prostat itu rendah sekali dibanding negara-negara barat. Oke. Nah, berapa besar angka kejadiannya? Ya, kira-kira kalau di Asia itu 1 digit sampai dengan 2 digit ya, laki-laki per 100.000 dalam populasi. Tetapi kalau di negara barat, Eropa, Amerika ya, itu bisa 2 digit sampai 3 digit per 100.000. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa perbedaan, ada gap ya, perbedaan angka kejadian itu lebar sekali antara negara-negara terutama orang-orang berkulit putih dibanding negara-negara Asia. Tetapi yang kedua yang perlu saya garis bawahi juga, ada data lain di Asia
Ini data baru saja dipublikasikan ilmiah ya. Dalam 5 tahun terakhir, kalau saya tidak salah datanya itu sampai dengan tahun 2016 atau 17, jadi 5 tahun sebelum itu ditemukan ada peningkatan sebesar 12% dari kejadian kanker prostat di Asia. Pesan yang penting apa untuk masyarakat adalah yang pertama, memang angka kejadian kanker prostat di Asia rendah dibandingkan di negara barat, tetapi ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu message yang penting saya sampaikan. Tapi ada penyebabnya nggak, Dok? Iya, faktornya saya rasa gitu. Apa ukurannya yang berbeda atau tidak, makanannya atau tidak, bagaimana? itu bagus sekali. Jadi gini, apa saja faktor resiko dari terjadinya kanker prostat? Yang pertama, penuaan pada laki-laki itu salah satu faktor resiko. Maksudnya begini, laki-laki yang usianya 30 tahun dibanding dengan usianya 75 tahun, itu resiko mendapatkan kanker prostat lebih tinggi. Resiko ya saya bilang, belum tentu tapi resiko. Resiko mendapatkan kanker prostat lebih tinggi pada yang 75 tahun. Jadi pendek kata, semakin tua seorang pria, resiko untuk mendapatkan kanker prostat lebih tinggi. Yang kedua adalah diet makanan-makanan tertentu yang terlalu tinggi. Ada penelitian yang mengatakan diet tinggi lemak, diet tinggi kalsium, ya, itu juga meningkatkan angka kejadian kanker prostat. Yang ketiga, yang terbaru adalah malah kadar vitamin E yang terlalu tinggi atau berlebihan, itu diduga juga merupakan salah satu faktor resiko kejadian kanker prostat. Yang terakhir itu adalah merokok. Ya, merokok ini baru-baru saja ada beberapa penelitian yang membuktikan ternyata merokok itu bukan hanya resiko untuk kanker paru, resiko untuk kanker ginjal, kanker kandung kencing, tapi juga kanker prostat. Nah, kenapa di Eropa atau di negara barat tinggi, di negara Indonesia, di negara Asia rendah? Karena orang barat sukanya atau makanan pokoknya adalah daging. Ya. Oke, itu tinggi protein kan, Dok? Ya betul, daging itu mengandung protein dan juga lemak. Oh, lemaknya itu. Satu lemaknya, yang kedua kadar kalsium pada daging itu juga tinggi. Nah, berarti bukan cuma susu ya gitu? Bukan. Jadi artinya begini, artinya orang Indonesia makan daging itu jarang-jarang. Ya, kalau saya berbicara bangsa Indonesia, bukan kita yang di kota besar seperti Surabaya ini, Mbak Sulfi. Ya, bangsa Indonesia itu yang mayoritas adalah mereka yang, mohon maaf, tinggalnya di daerah-daerah perifer, yang tiap hari makannya kulup gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bangsa Indonesia. Nah, justru kulup itu menyelamatkan kita dari kanker prostat. Nah, karena hubungannya saluran kencing, seratnya tinggi tadi ya, Dok ya. Benar. Nah, negara barat dagingnya setiap hari dia. Ya, justru itu yang meningkatkan resiko di negara barat terjadinya kanker prostat lebih tinggi daripada kita. Jadi 4 hal faktor risiko penting yang perlu kita ketahui untuk terjadinya. Ada hubungannya sama banyaknya intensitas berhubungan gitu atau kurang berhubungan gitu? Ya, ini pertanyaan menarik sekali. Saya sering mendapatkan pertanyaan ini dari pasien-pasien. Kalau menurut saya, secara umum belum ada cukup bukti ilmiah yang mendukung pertanyaannya Mbak Sulfi tadi. Apakah kalau pria sering melakukan hubungan seksual, itu lalu resiko mendapatkan kanker prostat lebih tinggi dari yang jarang, atau sebaliknya, hampir tidak pernah melakukan hubungan seksual justru berisiko terhadap terjadinya, itu belum ada bukti ilmiah yang mendukung. Satu-satunya bukti ilmiah yang ada, dan itu menurut saya saat ini tidak perlu terlalu diambil pusing ya, karena belum ada bukti-bukti pendukung lainnya, adalah sebuah penelitian yang membuktikan memang betul pada usia 30-40 tahun, pada aktivitas seksual yang tinggi, itu resiko kanker prostatnya lebih tinggi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini berlaku pada interval usia 30-40 tahun. Nah, itu satu-satunya bukti yang saat ini ada. Ya, jadi kalau saya boleh menganjurkan ya, untuk sementara pertanyaannya Mbak Sulfi itu kita anggap mitos. Ya. Jadi tidak benar bahwa terlalu sering berhubungan atau jarang berhubungan itu ada kaitannya dengan kanker prostat. Kecuali ada penyakit penyerta. Akibat sering berhubungan terinfeksi oleh virus tertentu.
seperti HPV, Human Papilloma Virus. Salah satu faktor resikonya. Ya, sexual transmitted disease, ya, penyakit-penyakit menular seksual. Nah itu resikonya dari situ, bukan karena frekuensi berhubungannya. Tapi karena berpindah-pindah pasangannya. Ya, apalagi kalau lebih dari, apalagi kalau dengan banyak pasangan, resikonya lebih ke arah sana. Ya. Ada jenisnya untuk kanker ini. Itu berarti di kelenjar itu tumbuh daging berarti dok, ya, di dalamnya. Jadi begini, namanya saja kelenjar prostat. Okay. Kelenjar itu terdiri dari sel, bagian terkecil ya, itu namanya sel. Nah, pada semua kanker terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Oleh karena itu pada kanker itu selalu kelenjar atau organ tersebut bertambah besar. Ya. Bertambah besarnya sedikit atau banyak itu relatif tergantung jenis kanker yang mana. Lebar atau tidak lebar itu juga tergantung jenis kanker yang mana. Tetapi karena pertumbuhan dari sel yang tidak terkendali inilah terjadi masalah. Pertumbuhan sel yang tidak terkendali baik jumlahnya maupun ukurannya ini bisa berakibat sel itu menyebar kemana-mana. Kira-kira kanker itu secara umum seperti itu. Kanker bisa tumbuh di prostat, bisa tumbuh di otot, bisa tumbuh di kulit, bisa tumbuh di payudara, bisa tumbuh di tulang, ya, bisa tumbuh di paru. Jadi dia bakal tumbuh di salurannya. Ya, ya, jadi di organ tersebut, bukan salurannya, di organ tersebut. Ya, organnya bisa macam-macam. Pernah dengar kanker payudara? Ya, sama. Jadi pertumbuhan sel-sel kelenjar payudara itu tidak terkendali. Ya. Normalnya kalau kita tidak memiliki kanker, prostat itu atau sel-sel lain itu tumbuh dan beregenerasi secara seimbang. Tetapi pada kanker pertumbuhannya ini tidak terkendali, nambah terus jumlahnya dan ukurannya itu nambah terus. Jadi organnya itu tambah lama tambah besar. Bukan hanya ukuran menjadi besar, tapi juga menyebar kemana-mana. Itu adalah salah satu ciri dari kanker. Kalau kanker prostat apa terlihat dari luar? Tidak terlihat. Tidak terlihat di dalam. Dengar sekali, tidak terlihat dari luar dan itu harus dilakukan pemeriksaan. Ada cara yang paling sederhana bagi ahli urologi yaitu melakukan colok dubur. Ya. Jadi jarinya dokter, dari dubur dok. Ya, ya pakai sarung tangan, maksudnya lega, soal sing gelem ya kan. Barangkali dari depan kan kalau kateter kan bisa dari depan itu berarti lebih dekat dari dubur ya. Lebih mudah meraba prostat dari dubur. Jadi jari telunjuknya dokter pasang sarung tangan dulu tentunya, pakai jeli pelumas ya. Dimasukkan pelan-pelan untuk meraba. Nah, ahli urologi akan tahu bedanya antara kelenjar prostat yang normal dan kelenjar prostat yang dicurigai sebagai kanker. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita bisa melakukan pemeriksaan USG ya, untuk memastikan apakah ada pembesaran prostat atau tidak. USG-nya dari dubur juga? USG-nya ada dua macam, bisa lewat atas perut seperti kalau pada pemeriksaan wanita yang hamil itu ya, atau bisa dari dubur. Pakai yang transvaginal itu juga? Alatnya mirip seperti pemeriksaan dalam pada wanita, transvaginal, tapi dimasukkan lewat dubur. Ya, yang ketiga, nah ini yang paling penting, pemeriksaan itu untuk menduga kanker prostat itu bisa lebih mudah menggunakan pemeriksaan darah dengan memeriksakan marker yang disebut sebagai PSA. Prostate Specific Antigen. Nah, kalau kita ke laboratorium itu ya, itu PSA, misalnya seorang laki-laki datang ke, saya mau periksa kanker prostat, yang diarahkan untuk periksa PSA. Langsung gitu ya? Langsung. PSA ini nilainya yang normal secara umum di bawah 4. Kalau ada peningkatan, ya, tergantung seberapa besar peningkatan itu, kita harus, dokter ahli urologi akan mulai curiga terhadap kemungkinan kanker prostat. Kalau di rumah sakit Premier bisa itu langsung periksa kayak gitu? Nah, alhamdulillah kalau di rumah sakit Premier ini kita punya fasilitas yang cukup lengkap ya. Bukan hanya pemeriksaan PSA di laboratorium, tetapi juga pemeriksaan ultrasound dan juga kita memiliki CT scan dan MRI yang 3 Tesla. Nah, MRI ini penting sekali. MRI sekarang ini yang teknologinya paling canggih, yang satuan ukurannya adalah 3 Tesla. Nah, MRI 3 Tesla ini akan sangat membantu para dokter urologi dalam menduga ya, prostat itu kira-kira kanker atau bukan. Ini yang disebut dengan multiparametric MRI. Kalau bukan kanker apa memang dok?
Nah ini oke, saya jelaskan. Jadi pada pria itu pembesaran prostat itu ada 2 macam. Belum Secara tentu umum, kanker. belum tentu kanker. Pembesaran prostat jinak yang disebut orang awam banyak tahu seperti nama lainnya BPH, pernah dengar ya? Satu lagi adalah pembesaran prostat yang ganas atau kanker. Nah, kita hari ini membahas pembesaran prostat yang ganas atau kanker prostat. Nah, tetapi sebetulnya asal tahu bahwa pembesaran prostat itu ada yang jinak. Nah, itu lain lagi. Mungkin lain kali kita akan bicara lebih detail tentang pembesaran prostat jinak atau BPH. Nah, kembali ke tadi multiparametric MRI yang ada di Rumah Sakit Premier ini sangat membantu saya dalam mendiagnosis. Jadi lebih akurat ya. Ya, yang generasi sebelumnya adalah 1,5 Tesla, tapi di Premier kita punya yang 3 Tesla. Yang terakhir, kita mulai beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah insya Allah 1 tahun terakhir ini ada klinik kanker prostat, yang disebut dengan prostate cancer clinic. Jadi harapannya adalah kalau pasien laki-laki ingin mengetahui apakah dirinya menderita kanker prostat atau tidak, atau ragu-ragu, bisa datang ke Prostate Cancer Clinic untuk memeriksa diri. Dan kami punya tim yang multidisiplin, artinya terdiri dari beberapa ahli, bukan hanya spesialis urologi saya, tetapi ada juga spesialis radiologi yang melakukan pemeriksaan MRI multiparametrik tadi. Ada juga spesialis radio-onkologi ya, untuk radioterapi itu. Ya. Jadi satu kasus ini kita bisa diskusikan bersama. Nah ini memang tren untuk pengobatan atau perawatan kanker di seluruh dunia saat ini. Multidisciplinary tim multidisiplin untuk merawat kanker apapun. Keren itu, berarti kalau ada masalah urologi, khususnya kanker urologi kanker prostat ini bisa ke Rumah Sakit Premier tadi ya. Ya, Prostate Cancer Clinic. Ini baru Clinic. ada di Surabaya, ada berapa Dok? Yang saya tahu kebetulan baru di Rumah Sakit Premier ini ya. Oke. Dan kebetulan memang sarana dan prasarananya memungkinkan untuk dilakukan dibentuk tim multidisiplin untuk perawatan pasien kanker prostat. Jadi kami pendek kata gini contohnya, misalnya ada pasien kanker prostat, salah satu terapinya adalah dilakukan sinar atau radiasi. Jadi kami berkoordinasi dengan tempat radioterapi untuk mengirim pasiennya dilakukan radioterapi. Setelah selesai kembali ke kami untuk kita rencanakan selanjutnya. Jadi kerjasama ini yang penting, daripada pasiennya harus datang ke satu dokter, ke dokter lain, ke dokter lain. Ya. Jadi langsung di situ bisa kerujuk langsung ke beberapa kira-kira dokter. Begitu. Ya. Kalau untuk pasien yang memang sudah dideteksi itu, saat pendeteksian itu biasanya mereka sudah mengalami keluhan seperti apa, Dok? Nah ini pertanyaan penting sekali ya. Saya juga ingin menyampaikan pesan untuk kita semua bahwa secara umum kalau boleh saya simpulkan, kanker di Indonesia itu datangnya ke dokter stadium sebagian akhir. Besar ya, tidak semua, sekali lagi sebagian besar dalam stadium atau pada stadium yang sudah lanjut. Lanjut itu ya 3-4 lah ya. Stadium kanker itu ada 1, 2, 3, 4. Tapi biasanya mereka datang pada saat stadium sudah 3 atau 4. Nah ini secara umum, bukan hanya kanker prostat. Pada kanker prostat sendiri, kita punya data di Indonesia, 60% pasien kanker prostat datang pertama kali ke spesialis urologi pada saat stadiumnya sudah 4. 60%. Nah ini terus terang bagi saya pribadi sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kita di perhimpunan, bukan hanya di Rumah Sakit Premier saja, tapi di Perhimpunan Urologi juga tidak bosan-bosannya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan awareness masyarakat, edukasi kesehatan. Ya. Caranya gimana dokter untuk mendeteksi supaya lebih dini? Gampang, mirip dengan kanker mulut rahim. Kalau pada wanita di atas usia tertentu dianjurkan untuk pap smear, benar ya? Kalau pada pria di atas umur 50 tahun dianjurkan untuk periksa darah PSA setiap 1 atau 2 tahun sekali. Nah ini penting sekali. Ya. Pada dasarnya pria yang sudah di atas 50 tahun dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan itu. Kecuali memiliki keturunan kanker prostat. Oh, genetik Dok? Nah kalau genetik, maka dia 5 tahun lebih awal. Sejak usia 45 tahun dianjurkan untuk periksa PSA total 1 atau 2 tahun sekali. Ini saya rasa mirip dengan deteksi dini kanker mulut rahim pada wanita.
Nah inilah yang belum banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Saya sendiri angka persisnya saya tidak hafal, tetapi lebih dari 50% pasien kanker prostat yang datang pertama kali ke saya sudah stadium 4. Kalau sudah stadium 4 apa masih bisa terapi atau harus tindakan? Penanganannya apa aja biasanya? Ya, jadi begini. Saya terangkan dulu terapi atau pengobatan secara umum dari kanker prostat. Ya. Antara semua kanker sama, ya. Terapi dari stadium 1 dengan stadium 4 berbeda, Mbak Selvi. Ya. Kalau stadium 1 terapinya A, kalau stadium 4 terapinya D misalnya begitu. Nah, tidak bisa disamakan tiap orang, tergantung stadiumnya. Nah, pilihan terapi untuk kanker prostat itu ada yang operasi, ada yang injeksi obat hormon, ada yang radioterapi, ada yang kemoterapi. Kemoterapi tahu ya, obat-obat anti kanker yang diinjeksikan atau diinfuskan. Radioterapi adalah penyinaran. Lalu yang terakhir adalah obat-obat anti kanker yang tablet oral. Atau kombinasi di antara semua ini. Sekali lagi, pilihan pengobatannya banyak dan luas dan sangat individual, itu yang penting. Jadi ada 2 orang pria sakit kanker prostat dua-duanya, belum tentu obatnya sama. Tergantung stadiumnya apa. Nah, prinsip ini sama untuk kanker yang lainnya, tergantung stadiumnya. Oke, jadi deteksinya harus lewat tes tadi ya, Dok ya? PSA. Ya. Itu bisa di mana, Dok, kira-kira? Saya rasa di Surabaya ini sudah banyak sekali laboratorium yang bisa melaksanakan. Kami di Premier juga punya fasilitas lengkap untuk pemeriksaan itu, bukan hanya PSA tetapi fragmen-fragmen lain yang berhubungan sama PSA. Kita juga bisa melakukan. Setelah itu nanti baru ada, setelah terdeteksi penanganannya ada mulai dari terapi obat dan lain-lain sampai tindakan bedah ya. Betul. Nah, selama orang itu mengalami kanker, mungkin saat dideteksi kanker mulai dari stadium awal sampai lanjut, ini mempengaruhi nggak sama produktivitas dia dalam berhubungan seksual sama istrinya gitu misal? Ini pertanyaan strategis sekali dan penting sekali ya. Saya juga sering dapat pertanyaan ini. Begini, mungkin kalau karena kanker prostatnya sendiri tidak secara langsung mempengaruhi kejantanan ya pada pria atau fungsi dari ereksinya. Tetapi terapi dari kanker prostat itu yang memiliki efek samping membuat seseorang dapat menjadi disfungsi ereksi atau impoten. Oke. Tapi bisa sembuh setelah selesai pengobatan gitu? Iya, ini pertanyaannya Mbak Sulfi ini sulit-sulit ya, tapi tidak apa-apa. Ini pertanyaan yang sering. Saya penasaran. Nah, ini yang sering ada dalam masyarakat. Kalau saya ditanya, Dok, penyakit saya bisa sembuh? Saya selalu, mohon maaf, menghindari kata-kata sembuh atau tidak sembuh. Tetapi yang saya selalu jawabkan adalah bisa Pak, terkendali. Dan itu artinya agak berbeda dengan sembuh atau tidak sembuh. Kalau sembuh itu kan misalnya kita sakit flu, ya. Sembuh, sakit selesai, flu, hilang kasih gitu. obat, makan baik, ya istirahat di rumah seminggu, baik sembuh. Sakit tipes, opname, dikasih antibiotik 1 minggu, 10 hari sembuh. Kalau kanker tidak bisa. Penting sekali untuk secara kontinus kontrol dan melanjutkan pengobatan agar kankernya terkendali. Itu kata kuncinya. Jadi setiap pertanyaan yang diberikan apakah sembuh atau tidak, jawaban saya sama, bisa dikendalikan. Tapi selama punya kanker tuh bisa berhubungan tapi kan? Pada stadium-stadium tertentu yang tidak diberikan obat-obatan atau terapi pembedahan yang punya efek samping ke fungsi ereksi bisa. Misalnya pada stadium 1 masih bisa. Mungkin karena itu orang-orang telat berobat, Dok. Soalnya masih enak. Ya bisa juga. Belum merasakan nyeri itu mungkin ya. Saya bisa paham lah karena saya juga laki-laki ya. Fungsi yang itu penting sekali gitu ya. Iya. Sangat vital itu. Sama ketika wanita, mohon maaf, yang kena kanker payudara harus memutuskan apakah bersedia diambil atau tidak. Ya, kalau payudara merupakan mahkota wanita, ya, yang mahkota pria itu bukan hanya penis tapi juga prostat. Nah, gitu ya. Sepenting itu prostat. Ya, penting. Tapi kalau sekarang beredar di masyarakat kadang kan perawatannya bisa pakai celana prostat. Itu memang berpengaruh. Nah, itu saya boleh bilang mitos. Oh, mitos ya. Karena memang nggak di luar ya tadi ya. Iya. Prostat itu tidak kelihatan dari luar. Prostat itu letaknya agak jauh di dalam dan diraba paling dekat liwat dubur.
Ya, jadi apa manfaatnya celana khusus prostat dalam hal ini? Celana khusus prostat tidak bisa mencegah pembesaran prostat jinak atau BPH pada pria. Celana prostat juga tidak bisa menyembuhkan kanker prostat. Jadi kalau ada... Dia ada manfaatnya? Tidak ada. Mungkin yang dimaksud adalah celana untuk hernia itu mungkin. Kalau prostat itu beda sih lagi ada. Ya. Itu beda lagi tuh. Itu bukan bidang saya itu ya. Oh berarti beda ya? Beda. Ini. Beda. Ya. Oke, untuk gejala awalnya tadi deteksinya sekali lagi lewat tes ya dok ya? Tes pemeriksaan darah yang namanya PSA total. Kalau untuk pencegahan ada nggak dok sebenarnya dok? Nah ini penting sekali juga ini. Angel-angel tapi penting kabeh Mbak Sulfi ya. Memang penting kalau hal itu dok, untuk keberlangsungan rumah tangga. Betul. Jadi yang pertama, karena salah satu faktor resikonya seseorang mendapatkan kanker adalah genetik. Apa yang kita bisa hindari dari genetik? Tidak ada kan Mbak Sulfi? Ya kita hanya dilahirkan begitu saja. Apabila misalnya ayah saya penderita kanker prostat, maka saya sebagai anak kandungnya memiliki resiko. Sekali lagi resiko. Kalau resiko itu artinya probabilitas yang lebih besar untuk mendapatkan. Belum tentu, tapi probabilitas lebih besar. Resiko saya untuk mendapatkan kanker prostat di kemudian hari adalah sebesar 25%. Kalau kakek saya juga kanker prostat, lalu ayah kandung saya kanker prostat, maka resiko saya sebagai anak kandungnya meningkat menjadi 60%. Langsung 60 dok. Ya, nah tapi sekali lagi faktor genetik tidak bisa kita apa-apakan kan? Nah, itu sudah kita skip aja ya. Harus kita terima sebagai bagian ujian gitu ya dari Allah ya. Lalu yang kedua tadi sudah saya sebutkan bahwa ini berkaitan dengan diet tinggi kalsium dan tinggi lemak. Ya solusinya jangan banyak makan lemak atau kalsium yang berlebihan. Bukan berarti tidak makan makanan yang mengandung kalsium atau minuman yang mengandung, bukan. Jangan berlebihan. Ya, kalau makan steak, ya saya juga suka steak. Ya jangan niru-niru orang Eropa tiap hari gitu ya. Gitu kan. Lalu yang ketiga, hindari menurut saya suplemen-suplemen yang memang tidak perlu. Terutama ini zaman COVID ini. Minum vitamin C 1000 mg, minum vitamin D 10.000 international unit, minum multivitamin yang tidak disadari ternyata dosis vitamin E-nya tinggi sekali. Nah ini mohon dipertimbangkan kembali dan direnungkan kembali. Ya. Tanyakan pada dokter, apakah saya perlu minum suplemen? Kalau saya ditanya, saya selalu kembali bertanya gitu. Kalau Bapak Ibu bisa makan 3 kali sehari dengan seimbang nutrien atau gizinya seimbang, 4 sehat 5 sempurna, teoritis Bapak Ibu tidak perlu minum suplemen apapun, kecuali punya kelainan. Ya. Kelainan di liver, ya, pembentukan vitamin atau asam amino tertentu misalnya begitu. Nah itu boleh suplemen, tapi kalau enggak perlu. Ya, jangan. Nah ini yang juga harus kita edukasikan dengan baik-baik ke masyarakat untuk tidak latah dan ikut-ikutan. Karena berlebihan itu selalu berakhir tidak baik. Ya, yang keempat adalah ya hindari untuk berhubungan seksual dengan banyak pasangan. Ya. Itu adalah faktor-faktor yang kita bisa hindari ya, untuk terjadinya kanker prostat. Kalau ada infeksi prostat, ya infeksi prostat juga begitu. Infeksi prostat itu seringkali tidak ada keluhan. Ya. Datanglah ke dokter yang ahli, dalam hal ini urologi untuk konsultasi dan memang kalau diduga infeksi prostat ya disembuhkan. Kira-kira gitu, Mbak. Infeksi prostat ini seperti apa? Infeksi prostat itu nama lainnya adalah prostatitis. Prostatitis. Nggak terasa juga ini. Nah, seringkali tidak menimbulkan keluhan. Tetapi kalau toh memberikan keluhannya itu tidak spesifik. Rasa tidak enak di daerah antara anus dan buah zakar. Rasa tidak enak di daerah perut bawah. Rasa tidak enak di skrotum atau di buah zakar. Keluhannya itu tidak spesifik. Tapi begitu kita periksa PSA-nya meningkat sedikit. Nah disitulah perlu ada tindakan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada infeksi prostat atau tidak. Kalau ada diobati. Nah yang harus dicegah adalah prostatitis berulang. Nah, prostatitis sudah konsultasi ke dokter, sudah sembuh, kumat lagi. Nah, prostatitis berulang ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya kanker di kemudian hari. Oke. Kira-kira begitu. Kalau untuk
orang di sekitarnya, support sistemnya ini kira-kira dok, untuk pasien-pasien kanker ini seperti apa? Pasien kanker prostat. Support sistemnya bagus sekali ya, oleh asuransi kesehatan swasta. Ya, kalau yang asuransi kesehatan swasta malah 100% malah, sebagian besar ya. Wah, banyak sekali ini mitos, fakta ya kan, sama pengetahuan dasar yang kita dapat dari Dr. Lukman terkait tentang kanker prostat ini ya dok ya. Semoga nanti kedepannya buat para pejantan ya, mungkin memasuki usia faktor risiko di atas 30 tahun ya dok, di atas 30 tahun bisa mulai memeriksakan diri secara dini, banyak fasilitas dan juga untuk pengobatan sekarang sudah tercover dan juga asuransi lain pastinya. Untuk itu Medical Podcast kali ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Premier Surabaya, semoga bermanfaat pada masyarakat sekitar, masyarakat luas ya kan. Dan semoga akan meningkatkan pencegahan tentang kanker prostat ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Lukman, terima kasih Rumah Sakit Premier Surabaya atas supportnya. Sampai jumpa lagi Tribuners pada Medical Podcast selanjutnya. Terima kasih.